Dalam keheningan malam, ketika dunia tertidur dan suara-suara manusia mereda, ada satu jiwa yang tersungkur dalam sujud. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, dan dari matanya mengalir air yang tidak bisa lagi dibendung. Namun air mata itu bukan karena ketakutan akan siksa, bukan pula karena takut kehilangan surga. Ia menangis karena malu, malu kepada sang kekasih yang begitu lembut mencintai, sementara dirinya begitu sering lalai. Malu karena telah berkali-kali berpaling dari kasih yang tiada tanding, namun setiap kali ia kembali, Allah selalu menyambutnya dengan pelukan rahmat. Di dalam sujud itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini terabaikan, bahwa cinta Allah tidak pernah menuntut balasan, tidak pernah surut meski manusia berulang kali mengkhianatinya. Ia bergetar mengingat betapa sering lidahnya berzikir, tapi hatinya lalai. Betapa sering ia menengadahkan tangan memohon rezeki, tapi lupa bersyukur saat dikabulkan. Betapa sering ia mengaku mencintai Allah, namun lebih sibuk mengejar dunia. Betapa sering ia berjanji untuk taat, namun kembali tergelincir dalam dosa yang sama. Dan di tengah semua itu, Allah tidak pernah mencabut kasih-Nya. Matahari masih terbit untuknya, udara masih memberinya hidup, pintu taubat masih terbuka luas. Dan hatinya, yang sering beku karena dosa, masih diberi kesempatan untuk menangis malam itu. Air mata itu bukan sekadar tanda sesal, tapi tanda cinta yang mulai sadar akan keagungan Tuhannya. Ia menangis bukan karena takut dibakar api neraka, tapi karena ia tidak pantas dicintai sebesar itu, namun tetap dicintai juga. Hatinya remuk oleh kelembutan Tuhan. Ia teringat dosa-dosa yang ia sembunyikan dari manusia, namun Allah menutupinya. Ia teringat keburukan yang ia lakukan dalam diam, namun Allah tetap memberinya nikmat yang tidak berkurang sedikitpun. Ia teringat betapa banyak waktu yang ia habiskan untuk hal sia-sia, namun Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat malam itu. Semakin lama ia bersujud, semakin ia merasa kecil di hadapan cinta yang begitu besar. Semakin lama ia berdiam, semakin ia mengerti bahwa semua yang ia miliki, bahkan kemampuan untuk sujud, adalah karunia, bukan hasil usaha. Dalam detik-detik itu, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kehadiran Allah yang begitu dekat. Bukan melalui suara, bukan melalui penglihatan, tapi melalui rasa. Rasa yang menyelimuti seluruh jiwa, rasa bahwa dirinya sedang dipeluk oleh kasih yang suci, tanpa syarat, tanpa pamrih. Ia pun berbisik lirih dalam tangisnya. Ya Allah, aku malu, Engkau begitu lembut mencintaiku, sementara aku sering sekali menyakitimu dengan kelalaian. Engkau memanggilku dengan rahmat, tapi aku datang dengan dosa. Engkau menutupi aibku, tapi aku terus menambah noda. Engkau memberiku nikmat, tapi aku sering lupa mengingatmu. Ya Allah, bagaimana Engkau masih mencintaiku seperti ini? Tidak ada jawaban yang terdengar, namun hatinya tahu. Jawabannya bukan dalam kata, tapi dalam ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti dadanya. Ketenangan yang seolah berkata, aku adalah Tuhanmu, dan kasihku tidak berkurang meski engkau berdosa. Kembalilah kepadaku, karena aku selalu menunggumu. Seketika itu juga ia menangis lebih keras, bukan karena sedih, tapi karena cinta yang begitu besar hingga terasa menyakitkan. Ia sadar, cinta sejati bukanlah yang datang dari manusia, bukan dari dunia, tapi dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan meski seluruh dunia berpaling. Malam itu, sujudnya menjadi saksi pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Pertemuan tanpa kata, tanpa jarak, tanpa batas. Hanya ada rasa malu, haru, dan syukur yang meleleh menjadi air mata. Ia kini mengerti, bahwa makna sujud bukan sekadar menundukkan tubuh, tapi menundukkan ego. Bahwa yang sejati dari ibadah bukan banyaknya gerakan, tapi ketulusan hati yang menyerah total kepada sang pemilik jiwa. Ia kini paham, bahwa takut kepada neraka hanyalah langkah awal, tapi cinta dan malu kepada Allah adalah puncak dari pengenalan sejati. Sebab rasa takut bisa membuat seseorang berhenti berbuat dosa, tapi rasa malu dan cinta membuatnya ingin terus berbuat baik tanpa henti. Para sufi mengatakan, ketika seseorang mulai menangis bukan karena takut hukuman, tetapi karena malu pada kasih Tuhan, itulah tanda bahwa hatinya telah disentuh oleh makrifat. Malam itu, ia mulai merasakan makrifat itu sedikit saja, setitik kesadaran bahwa dirinya hanyalah debu yang dicintai oleh Yang Maha Agung. Dan kesadaran itu membuatnya tak mampu berhenti menangis. Setiap sujud adalah bisikan cinta, setiap air mata adalah surat rindu, setiap helaan napas adalah doa tanpa suara. Ia tidak meminta apapun dari Allah malam itu, tidak meminta dunia,
tidak meminta surga. Ia hanya ingin dimengerti, ingin dimaafkan, ingin diterima apa adanya. Dalam keheningan itu, ia juga menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa semua dosa yang ia tangisi sebenarnya bukan karena ia berani kepada Allah, tapi karena ia pernah lupa kepadanya. Lupa bahwa setiap langkah dilihat olehnya, setiap kata didengar olehnya, setiap niat diketahui olehnya. Dan disitulah sumber segala kesalahan manusia, bukan karena niat untuk melawan, tapi karena lupa akan kasih yang memeluknya. Ketika seseorang sadar akan kasih itu, ia tidak lagi berani bermain-main dengan dosa. Bukan karena takut neraka, tapi karena tidak ingin melukai cinta Tuhan. Air mata itu terus mengalir, membasahi sajadah, membasuh debu dosa yang menutupi hatinya. Ia merasakan betapa indahnya menangis di hadapan Allah, bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Tangis yang menandai kelahiran kembali jiwa yang dulu mati karena lalai. Setiap tetes air mata menjadi saksi bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosanya. Setiap helaan napas menjadi pujian tanpa suara, Subhanallah, betapa engkau maha lembut, ya Rab. Ia mengingat masa lalunya yang penuh kelam, namun kini ia tidak lagi takut mengingatnya. Sebab di balik semua kesalahan itu, ia melihat jejak kasih Allah yang menuntunnya kembali. Jika bukan karena kasih itu, ia mungkin tidak akan pernah tersungkur malam itu. Dan dari sujudnya yang panjang, ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya, jatuh, bangkit, berdosa, menyesal, kembali, semuanya adalah cara Allah untuk memperkenalkannya kepada cinta yang sejati. Ia belajar bahwa cinta Allah bukan seperti cinta manusia yang datang karena keindahan dan pergi karena cacat. Cinta Allah adalah cinta yang tetap ada bahkan ketika kita rusak, tetap memeluk bahkan ketika kita kotor, tetap memanggil bahkan ketika kita berpaling. Seseorang yang sudah merasakan cinta seperti itu tidak lagi mencari pengakuan dari manusia. Ia tidak lagi haus pujian, tidak lagi takut penolakan, karena hatinya sudah dipenuhi oleh satu cinta yang tak tergantikan. Dan malam itu, ia menyerahkan seluruh dirinya. Ia tidak lagi punya apa-apa untuk dipersembahkan, hanya air mata, hanya hati yang remuk, hanya rasa malu yang tulus. Tapi ia tahu, bagi Allah, itu sudah cukup. Karena Allah tidak melihat seberapa sempurna ibadahmu, tapi seberapa jujur hatimu saat menghadapnya. Tidak melihat seberapa banyak sujudmu, tapi seberapa dalam cintamu di dalam sujud itu. Malam itu, dunia seolah berhenti. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, hanya hamba dan Tuhan, hanya cinta yang mengalir tanpa suara. Dan dalam hening yang suci itu, lahirlah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi takut akan masa depan, tidak lagi terikat pada dunia. Ia tahu, selama Allah mencintainya, tidak ada yang perlu ditakuti. Sujudnya berakhir, tapi hatinya masih tetap bersujud. Tubuhnya bangkit, tapi jiwanya masih menunduk dalam khusyuk. Ia menatap ke depan dengan mata yang basah, tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata cinta. Ia tersenyum pelan, dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih, Engkau tidak pernah pergi, meski aku sering menjauh. Engkau tetap mencintaiku, meski aku berkali-kali lupa. Engkau menunggu dalam diam, hingga aku kembali dalam sujud ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar pulang. Pulang ke dalam pelukan cinta yang tidak pernah menolak, tidak pernah marah, hanya menunggu, dengan sabar, dengan kasih, dengan rahmat yang tak terhingga. Setelah malam panjang itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Tidak ada yang terlihat berbeda dari luar, ia masih berjalan di jalan yang sama, masih bertemu orang yang sama, masih hidup di dunia yang sama. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang baru, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi resah seperti dulu. Dulu, setiap kali berbuat salah, ia dikejar oleh rasa bersalah yang membuatnya ingin lari dari Tuhan. Sekarang, setiap kali tergelincir, ia justru ingin kembali lebih dekat. Dulu, ia merasa takut untuk berdoa, merasa tidak layak. Sekarang, setiap kali ia menengadahkan tangan, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia kini tahu, bahwa Allah tidak menunggu kita sempurna untuk datang kepadanya. Allah menunggu kita sadar bahwa tanpa Dia, kita tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Sebelumnya, ia berpikir bahwa cinta Allah harus dibalas dengan ibadah yang besar, dengan amal yang luar biasa. Ia berusaha mengejar kesempurnaan yang justru membuatnya lelah. Tapi setelah malam itu,
ia sadar, cinta tidak membutuhkan syarat sebesar itu. Cinta hanya membutuhkan kejujuran hati yang rela tunduk. Ia kini memahami, bahwa sujud bukan sekadar bentuk ritual, melainkan panggilan rindu dari jiwa kepada Tuhannya. Sujud adalah bahasa cinta yang paling tulus, tempat di mana air mata menjadi puisi dan napas menjadi zikir. Sejak malam itu, setiap kali ia bersujud, ia tidak lagi datang membawa daftar panjang doa duniawi. Ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih izinkan aku bersujud." Itu saja, tapi di dalamnya terkandung seluruh rasa cinta, malu, dan syukur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak melihat seberapa indah lafaz doa, tapi seberapa jujur hatinya saat memanggil. Allah tidak melihat seberapa tinggi ilmu, tapi seberapa rendah hati seseorang ketika berhadapan dengannya. Dan di sanalah ia menemukan makna sejati dari kata, abdi, hamba. Menjadi hamba berarti sadar bahwa kita tidak punya daya apapun tanpa kasih dari Tuhannya. Malam-malam berikutnya, ia kembali bersujud di tempat yang sama. Namun kali ini, bukan karena ingin meminta ampun, melainkan karena ingin menemui kekasihnya. Setiap sujud menjadi pertemuan, setiap air mata menjadi salam, setiap bisikan menjadi percakapan tanpa suara. Ia pernah bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa Engkau masih mencintaiku meski aku begitu sering hilaf?" Dan dalam keheningan malam, jawabannya selalu datang melalui rasa yang tak bisa dijelaskan. "Karena aku menciptakanmu bukan untuk aku benci, tapi untuk aku cintai." Sejak saat itu, ia tidak lagi takut kepada Allah dengan rasa ngeri, tapi dengan rasa malu yang lembut. Ia tidak lagi beribadah karena takut neraka, tapi karena cinta yang tidak ingin jauh. Hatinya kini menjadi taman yang dipenuhi bunga kesadaran. Di antara keheningan zikirnya, tumbuh pengertian bahwa setiap napas yang ia hirup adalah kasih, setiap cobaan yang datang adalah panggilan, dan setiap kesedihan adalah cara Allah memeluk dengan cara yang berbeda. Ketika ia ditimpa ujian, ia tidak lagi bertanya, "Kenapa aku, ya Allah?" Ia kini berkata, "Aku tahu ini bentuk kasih-Mu. Engkau sedang mendidikku agar lebih mengenal-Mu." Dan sungguh, siapapun yang bisa melihat ujian sebagai bentuk cinta, ia telah menemukan rahasia kehidupan. Ia juga belajar bahwa cinta kepada Allah tidak selalu terasa manis. Kadang cinta itu hadir dalam bentuk luka. Namun luka dari Allah bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Bukan untuk menjauhkan, melainkan untuk mendekatkan. Dan dari setiap luka itu, ia kembali sujud. Sujudnya kini bukan sekadar rutinitas 5 waktu, tapi menjadi tempat pulang bagi hatinya yang penat. Sujud adalah rumah, tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana ia bisa menangis sepuasnya tanpa takut dihakimi. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya yang paling jujur, lemah, rapuh, namun dicintai tanpa syarat. Sungguh, di dunia ini tidak ada cinta yang bisa menandingi cinta Allah. Cinta manusia bisa memudar karena waktu, bisa berubah karena kesalahan, bisa hilang karena keadaan. Tapi cinta Allah tidak pernah berkurang walau sedetik pun. Ia mencintai dalam diam, menjaga dalam rahasia, menuntun dalam lembutnya takdir. Ia teringat pada satu malam yang sunyi, saat ia hampir menyerah dengan hidup. Dunia terasa berat, jalan terasa buntu. Namun di tengah keputusasaan itu, ia tergerak untuk berwudu dan bersujud. Tanpa sadar, sujud itu menjadi titik balik. Ia menangis seperti anak kecil yang menemukan ibunya setelah lama tersesat. Dan malam itu, Allah mengubah tangisnya menjadi kekuatan. Sejak saat itu, ia tahu, tidak ada tempat berlindung yang lebih aman selain sujud di hadapan Allah. Kini, ia tidak lagi mencari ketenangan di luar. Ia menemukannya setiap kali dahi menyentuh bumi. Karena ia tahu, ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, justru disitulah Allah meninggikannya. Ketika seseorang meneteskan air mata karena cinta kepadanya, justru disitulah Allah menyapu luka-lukanya. Setiap kali ia menangis dalam sujud, ia teringat, "Betapa lembut Engkau, ya Rab, mencintaiku dalam semua keadaan. Saat aku jauh, Engkau mendekat. Saat aku jatuh, Engkau mengangkat. Saat aku kotor, Engkau membersihkan. Dan saat aku hancur, Engkau memeluk." Kini, ia tidak lagi berdoa agar hidupnya tanpa masalah. Ia hanya berdoa agar hatinya tetap hidup dalam cinta-Mu, bahkan di tengah ujian. Cinta yang lahir dari sujud itu berbeda dengan cinta biasa. Ia tidak memerlukan alasan, tidak mencari timbal balik, tidak menuntut bukti. Ia hanya ingin terus merasa dekat dengan Allah,
entah dalam suka atau duka. Dan kedekatan itu cukup untuk membuat hidup terasa ringan, meski dunia kadang berat. Dalam perjalanannya yang baru, ia sering merenungi kata para arif. Tangisan seorang hamba dalam sujud lebih berharga daripada dunia dan isinya, karena air mata itu menumbuhkan pohon cinta di taman hatinya. Dan benar, setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud menumbuhkan sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa, cahaya lembut yang menenangkan jiwanya, menuntun langkahnya, dan menjauhkan hatinya dari keangkuhan. Ia mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Segala yang dulu tampak besar kini terasa kecil. Segala yang dulu mengecewakan kini terlihat sebagai bagian dari rencana yang indah. Karena hati yang sudah mengenal kasih Allah, tak akan mudah goyah oleh kehilangan. Ia tahu, cinta manusia bisa hilang, tapi cinta Allah abadi. Ia tahu, dunia bisa pergi, tapi Allah selalu ada. Dan siapa yang sudah mengenal Allah, kehilangan apapun di dunia tak lagi menakutkan. Suatu malam, ia kembali menangis dalam sujud, tapi kali ini air matanya terasa lebih lembut. Bukan air mata sesal, tapi air mata syukur. Karena ia akhirnya memahami, bahwa setiap dosa yang dulu ia tangisi justru menjadi jalan yang menuntunnya untuk mengenal cinta Allah. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika bukan karena Engkau menegurku dengan dosa, mungkin aku takkan mengenal manisnya taubat. Jika bukan karena Engkau menundukkan hatiku dengan rasa malu, mungkin aku takkan mengenal indahnya sujud. Engkau begitu tahu caranya mendidikku, ya Rab." Dalam setiap sujudnya, ia merasakan kasih yang sama, kasih yang tidak pernah menuduh, tidak pernah mengusir, hanya menunggu. Menunggu dengan sabar, hingga hamba yang tersesat itu kembali pulang. Dan begitulah, malam demi malam, ia terus datang dalam sujudnya. Tidak selalu dengan air mata, tapi selalu dengan cinta. Kadang ia hanya diam, kadang hanya bernapas panjang, kadang hanya berbisik, "Aku di sini, ya Allah." Dan di balik keheningan itu, Allah menjawab dengan cara yang tak terlihat, melalui kedamaian yang meresap dalam dada. Kini ia tahu, tidak semua tangisan berarti kesedihan. Ada tangisan yang lahir dari cinta, dari rasa malu yang lembut, dari kesadaran bahwa kita tidak layak dicintai sebesar itu, tapi tetap dicintai juga. Dan tangisan seperti itulah yang paling indah, karena di dalamnya ada jiwa yang sedang bersatu dengan Tuhannya. Ia tidak lagi takut pada masa lalu, karena ia tahu Allah telah menutupinya. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu Allah telah menulisnya. Yang ia takutkan kini hanya satu, jika suatu hari nanti hatinya berhenti mencintai Allah. Karena bagi jiwa yang telah mencicipi kasih sejati, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kehilangan rasa cinta itu. Namun ia percaya, Allah tidak akan membiarkannya jauh lagi. Sebab sekali hati disentuh oleh cinta Allah, ia tidak akan pernah bisa benar-benar berpaling. Ia mungkin lalai, tapi rindu itu akan selalu memanggilnya kembali, memanggil untuk sujud, untuk menangis, untuk pulang. Dan begitulah akhirnya, ia hidup dalam sujud, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Ia menangis bukan karena takut neraka, tapi karena malu kepada sang kekasih yang terus mencintainya tanpa henti. Ia kini tahu, bahwa surga sejati bukanlah taman penuh bidadari, tapi kedekatan dengan Allah di dalam hati. Dan neraka yang paling pedih bukanlah api, tapi hati yang kehilangan cinta kepadanya. Maka selama hatinya masih bisa bergetar saat mendengar nama Allah, selama air matanya masih bisa jatuh saat bersujud, selama jiwanya masih malu karena cinta, ia tahu, ia belum kehilangan segalanya. Sebab siapapun yang masih bisa menangis karena Allah, berarti masih dicintai olehnya. Dan cinta itu, cinta dari sang kekasih yang tidak pernah lelah, adalah segalanya. Dan di penghujung malam itu, di antara linangan air mata dan desah napas yang bergetar, ia akhirnya menyadari sesuatu yang tak pernah benar-benar ia pahami sebelumnya, bahwa cinta Allah tidak pernah bersyarat. Bahwa kasih sayangnya bukan hadiah bagi yang sempurna, tapi tempat berlindung bagi yang hancur. Ia menangis semakin dalam, bukan lagi tangisan yang memohon agar dosa-dosanya dihapus, tapi tangisan seorang pecinta yang malu karena terus melukai hati kekasihnya. Malu karena selama ini ia mencari kedamaian di tempat lain, padahal kedamaian itu selalu menunggunya di sajadah, dalam setiap panggilan lembut, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu." Ia teringat betapa sering ia berlari, menolak, mengabaikan suara lembut dari langit yang tak pernah lelah menunggu. Namun sekarang, di tengah malam sunyi, ketika dunia diam dan cahaya lampu temaram menyorot wajahnya yang basah air mata,
ia akhirnya berhenti berlari. Ia kembali, dengan segenap keterlambatan, dengan segenap kehancuran, dengan seluruh dirinya yang penuh luka dan dosa, ia datang. Dan ternyata, tak ada pintu yang tertutup, tak ada tangan yang menolak, tak ada wajah yang berpaling. Yang ia temukan hanyalah kelembutan, begitu halus, begitu dalam, hingga hatinya sendiri tak kuasa menahannya. Ia bergetar dalam keheningan, menyadari bahwa sejak awal, Allah tidak pernah marah seperti manusia marah. Bahwa cinta Allah bukan seperti cinta manusia yang berbalas atau berhenti ketika disakiti. Cintanya abadi, murni, suci, dan luas melebihi segala pengertian. Ia mulai memahami bahwa sujud bukan sekadar bentuk ibadah. Sujud adalah tempat kembali, sujud adalah rumah, dan setiap kali dahi menyentuh tanah, seluruh beban yang ia pikul perlahan runtuh. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya kini tahu kepada siapa ia menyerahkan segalanya. Dalam sujud itu, waktu berhenti. Ia tak lagi menghitung dosa. Ia hanya tenggelam dalam rasa malu dan syukur yang bersatu menjadi satu bentuk cinta paling jujur. Malu, karena ia tahu dirinya terlalu sering lalai. Syukur, karena Allah tak pernah meninggalkannya. Ya Allah, bisiknya, aku bukan hamba yang baik. Aku sering lupa, sering ingkar, sering memohon hanya saat susah, lalu melupakanmu saat lapang. Tapi engkau tak pernah berhenti mencintaiku. Setelah kalimat itu keluar, ia merasa seperti terlahir kembali. Bukan karena dosa-dosanya telah sirna, tapi karena hatinya kini sadar bahwa ia punya tempat untuk pulang. Dan tak ada rumah yang lebih indah daripada pangkuan kasih Allah. Malam itu, air matanya tak lagi pahit. Ada manis yang mengalir di dalamnya. Air mata itu kini bukan sekadar tangis penyesalan, tapi air mata cinta, cinta yang menemukan arah sejatinya. Ia sadar bahwa tangis di hadapan Allah bukan kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kekuatan. Karena hanya hati yang lembut yang bisa menangis karena cinta, bukan karena takut. Seorang sufi pernah berkata, air mata seorang pecinta bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kehadiran Tuhan dalam hatinya. Dan malam itu, ia benar-benar mengerti maksudnya. Tangisnya bukan sekadar luapan emosi, tapi bahasa jiwa yang selama ini kehilangan kata-kata. Sujudnya bukan hanya gerakan tubuh, tapi bentuk kerinduan yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia sujud lama sekali, seolah ingin tenggelam di dalam kasih Allah, seolah ingin lenyap dari segala ego yang membuatnya jauh. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan di dalam hatinya. Wahai hambaku, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Aku tak pernah pergi, engkaulah yang menjauh, tapi aku menunggumu tanpa bosan. Kata-kata itu bukan suara yang terdengar oleh telinga, tapi oleh ruh. Ia merasakannya seperti angin lembut yang menyentuh luka batinnya satu persatu, menenangkan setiap sesak, menyembuhkan setiap luka. Sejak malam itu, ia tak lagi melihat sujud sebagai kewajiban, tapi sebagai pertemuan. Ia tak lagi datang kepada Allah dengan rasa takut, tapi dengan cinta dan malu. Takut hilang dari cintanya, bukan takut akan azabnya. Malu karena selama ini ia tak tahu bagaimana cara mencintai yang benar. Ia mulai memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukan perjalanan menuju sesuatu yang jauh, tapi perjalanan kembali ke dalam diri, menuju hati yang bersih, di mana Allah selalu tinggal. Ia mulai belajar untuk tidak menilai dirinya dari masa lalu, tapi dari kesungguhannya hari ini untuk tetap sujud, tetap mencinta, dan tetap kembali. Hari-hari berikutnya, ia menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi berdoa dengan tergesa-gesa. Ia berbicara dengan Allah seperti berbicara dengan seseorang yang sangat ia cintai, perlahan, lembut, penuh kejujuran. Kadang ia hanya diam di atas sajadah, tanpa kata, tanpa doa panjang. Hanya diam, dan di dalam diam itu, hatinya berbicara. Aku di sini, ya Allah. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin engkau tahu, aku mencintaimu, meski cintaku masih sering tercampur khilaf. Dalam keheningan itu, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam dunia. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, pada manusia, pada hasil, atau pada waktu. Ketenangan yang lahir karena ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak sendiri. Allah selalu bersamanya, di antara napas, di antara tangis, di antara setiap sujud yang basah oleh air mata. Dan pada akhirnya, ia mengerti bahwa memaafkan diri sendiri juga bagian dari perjalanan spiritual itu. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa merasa dicintai Allah, jika ia terus menghukum dirinya sendiri.
Ia belajar bahwa Allah sudah lebih dulu memaafkan, jauh sebelum ia sempat meminta. Tinggal hatinya yang harus belajar untuk menerima ampunan itu, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Ia belajar bahwa cinta Allah tidak menunggu kita sempurna. Cinta Allah hadir justru karena kita lemah, karena kita butuh, karena kita manusia. Ia tersenyum di antara air mata. Kini ia paham, mengapa para sufis sering berkata, ketika kau benar-benar mencintai Allah, maka air matamu bukan lagi tangis penyesalan, tapi tangis rindu. Malam berganti pagi, cahaya matahari menembus jendela, menyorot sajadah yang masih basah. Ia duduk tenang, wajahnya bersinar lembut. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada dunia di sekitarnya, tapi di dalam dirinya. Hatinya kini penuh dengan sesuatu yang dulu jarang ia rasakan, kedekatan. Ia merasa dekat dengan Allah, bahkan ketika ia diam. Ia merasa dicintai, bahkan tanpa harus membuktikan apa-apa. Dan di titik itu, ia tahu bahwa selama ini, yang ia cari dalam hidup bukan harta, bukan kedudukan, bukan cinta manusia. Yang ia cari adalah kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh cinta Allah. Dan ia menemukannya, dalam sujud, dalam tangis, dalam malu yang berubah menjadi rindu. Ia menutup matanya pelan, berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih karena Engkau tetap mencintaiku, bahkan saat aku lupa padamu. Terima kasih karena Engkau menungguku, bahkan saat aku berpaling. Kini aku tahu, Engkaulah satu-satunya cinta yang tak akan pernah pergi. Sajadah itu kini menjadi saksi dari kisah cinta yang paling sunyi dan paling suci. Cinta antara seorang hamba yang penuh khilaf dan Tuhan yang tak pernah berhenti memberi maaf. Dan setiap kali ia sujud setelah itu, air matanya tetap jatuh, tapi bukan karena dosa, bukan karena takut. Melainkan karena rasa malu yang kini berubah menjadi cinta yang tulus dan tenang. Begitulah perjalanan seorang pecinta sejati. Tangisnya bukan karena takut kehilangan dunia, tapi karena takut kehilangan Allah. Dan dari semua air mata yang pernah jatuh ke bumi, tak ada yang lebih indah dari air mata seorang hamba yang menangis karena cinta kepada Tuhannya.